Sekarang kita membahas dongeng pengantar tidur favorit para pejabat kita, yaitu Indonesia itu negara super kaya, superpower, tersembunyi. Memang benar, secara teori kalau seluruh CPO atau minyak sawit kita sulap jadi biodiesel, kita langsung jadi produsen nomor 1 di bumi ini. Kalau tebu kita peras dijadiin etanol, kita masuk jajaran top 5 dunia produsen etanol. Dan kalau batu bara kita konversikan jadi metanol, Indonesia otomatis jadi negara energi global. Bahan bakunya tumpah ruah, tinggal keruk dari tanah air kita sendiri. Keren kan? Sukses bikin dada rakyat membusung bangga. Tapi ada satu masalah kecil yang sengaja dilupakan di dalam pidato manis itu. Bahan baku mentah tadi tidak bisa langsung Anda tuang ke dalam tangki mobil atau motor Anda. Kita butuh yang namanya pabrik. Dan disinilah sahabat, komedi putar birokrasi negara kita dimulai. Bagi para akademisi dan pejabat yang hobinya gunting pita, mereka pikir bikin bahan bakar itu seperti bikin es cendol. Padahal jalan dari pom sawit sampai ke pom bensin itu ada fasenya. Dari prinsip dasar, formula konsep sampai masuk tahap ketiga, proof of concept alias pembuktian skala laboratorium. Di sini akademisi jago, pejabat seneng di level ini. Langsung ngayal kemana-mana pikirannya. Nah, di level 3 ini, sekali lagi, disinilah para peneliti, menteri, dan politisi kita paling hobi gembar-gembor di media. Indonesia berhasil menciptakan bensin sawit, karya anak bangsa. Kemudian rakyat pun bertepuk tangan dan pejabat dapat panggung. Padahal setelah level 3 masih ada scale validation, pilot scale, pre-commercial demonstration, sampai akhirnya commercial deployment. Pabrik skala massal yang benar-benar jualan. Proses ini butuh waktu minimum 2 tahun dengan syarat mutlak, yaitu marketing security, financial security, dan teknologi security alias pasar, pendanaan, dan teknologinya harus sudah siap dan aman. Sekarang kita pakai matematika nyata. Untuk menjalankan program B50 kita butuh kapasitas pabrik bensin sawit sebesar 4 juta kiloliter. Untuk metanol batu bara kita butuh pabrik 5 juta kiloliter. Belum lagi pabrik hilirisasi rare earth atau logam tanah jarang yang 10.000 ton, kemudian aluminium dan industri berat lainnya. Pertanyaan menohoknya, siapa yang mau bangun pabrik-pabrik itu? Mau berharap pada swasta? Mari kita lihat realitas horor di lapangan yang bikin pejabat kita pura-pura amnesia. Swasta asing, mereka ketar-ketir setengah mati karena regulasi di Indonesia itu berubah-ubah seperti cuaca. Ganti menteri, ganti aturan, ganti dirjen, ganti kebijakan, tidak ada kepastian hukum. Swasta nasional atau pengusaha lokal, mereka lebih ngeri lagi, takut dikriminalisasi. Begitu bisnisnya sukses dan besar, dicari-cari kesalahannya. Belum lagi kalau nekat bangun pabrik di daerah. Pabrik dikepung preman, diketok ormas, diperas lewat pungutan liar berlapis dari oknum aparat sampai pejabat daerah. Jalan menuju hilirisasi komersial penuh dengan tantangan, rintangan, dan pemerasan yang sistemik. Ini bukan sekedar keluhan kemarin sore. Ini adalah ketakutan sistemik yang sudah dibiarkan membusuk selama lebih dari 10 tahun terakhir. Akibatnya apa? Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi. Kontribusi industri manufaktur kita terhadap PDB terus merosot. Kita kini bukan jadi negara industri lagi. Kita dipaksa turun kelas, cuma jadi negara dagang alias maklar. Slogan hilirisasi yang diagungkan itu pelaksanaannya setengah hati. Kita bangga mengekspor bahan setengah jadi yang kenaikan nilai tambahnya atau value added-nya sangat rendah dan miskin teknologi tinggi. Lalu uangnya kita pakai lagi untuk mengimpor barang jadi dari luar negeri. Kita jual tanah air kita murah-murah dalam bentuk mentah atau setengah jadi. Lalu kita beli lagi dalam bentuk barang jadi dengan harga selangit. Itu bodohnya si kuadrat. Para pemangku kebijakan di Jakarta, dengarkan ini baik-baik sebelum Anda panik dan membuat bantahan di media. Investor global itu tidak bodoh. Mereka punya banyak pilihan negara yang memberikan karpet merah dan kepastian hukum yang waras, seperti Vietnam atau Malaysia. Ketika mereka sudah jengah dengan janji manis palsu dan lelah menghadapi ketidakpastian bisnis di Indonesia, mereka akan menarik modalnya massal atau capital flight keluar dari Indonesia. Begitu investor asing angkat kaki dan pengusaha lokal memilih tiarap karena takut diperas, tamat sudah riwayat masa depan industri dalam negeri Indonesia. Impian peningkatan nilai tambah sumber daya alam kita akan mati di dalam laci meja kerja pejabat. Rakyat dipaksa bermimpi jadi warga negara superpower, sementara para pejabatnya sibuk memelihara ekosistem pungli dan birokrasi yang mencekek industri. Jangan heran kalau selamanya kita cuma jadi penonton di rumah sendiri. Fakta ini memang bikin kuping pejabat merah dan panik, tapi rakyat harus sadar dari pingsannya mereka. Selamat menikmati posisi Indonesia sebagai negara maklar di dunia saat ini. Belum bisa jadi negara industri. Peace.
got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm